Halo semuanya, kembali lagi di Insomnian Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kura-kura sejuta umat, yaitu kura-kura Brazil. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini. Kura-kura Brazil adalah salah satu jenis kura-kura air yang paling sering dipelihara oleh kebanyakan orang. Karena itu, kura-kura ini juga sering disebut dengan kura-kura sejuta umat. Meskipun namanya kura-kura Brazil, kura-kura ini bukan hanya dari Brazil, melainkan dari benua Amerika Selatan. Ciri khas kura-kura ini terdapat pada bagian telinganya yang memiliki garis merah, sehingga kura-kura ini disebut juga dengan red ear slider, atau disingkat RES. Oke, seperti biasa, pada video pet review ini, gua akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kura-kura Brazil sebagai hewan peliharaan. Kelebihan kura-kura Brazil yang pertama ialah harganya yang murah. Harga kura-kura Brazil berkisar antara 20-30 ribu rupiah untuk size baby. Sedangkan untuk yang ukuran dewasa berkisar antara 100-250 ribu rupiah. Selain itu, kura-kura Brazil ini juga gampang untuk ditemukan di mana-mana. Kalian akan mudah menemukan kura-kura Brazil ini di pet shop atau di pasar ikan hias. Meskipun kura-kura merupakan hewan reptil dan bukan ikan, kalian dapat memeliharanya di dalam akuarium. Kelebihan kedua yaitu biaya pakan dan pemeliharaannya yang relatif murah. Kura-kura Brazil termasuk dalam hewan omnivora, yang dimana dia dapat memakan daging maupun sayur-sayuran. Untuk pakan hewan ini, kalian bisa menggunakan cacing beku, ulat Hongkong, jangkrik, udang, dan ikan-ikan kecil seperti ikan cere dan ikan lele. Untuk pakan sayurnya, kalian bisa menggunakan kangkung, selada air, eceng gondok, apu-apu, dan buah-buahan. Untuk sayuran, sebaiknya tidak menggunakan kol dan bayam, karena tidak baik untuk pencernaan kura-kura, karena akan mengakibatkan gas yang akan tersimpan di dalam perut kura-kura. Kelebihan ketiga, kura-kura Brazil memiliki umur yang panjang jika dirawat dengan benar. Kura-kura Brazil dapat hidup sampai umur 25-30 tahun dengan ukuran mencapai 30 cm. Oke, itu tadi kelebihan dari kura-kura Brazil. Sekarang kita bahas kekurangan dari hewan ini. Kekurangan yang pertama, kura-kura Brazil adalah jenis kura-kura semi-akuatik, atau singkatnya adalah dia membutuhkan air dan daratan untuk hidup. Karena kura-kura Brazil bernafas dengan paru-paru, kita tidak dapat memeliharanya di dalam akuarium yang penuh dengan air. Setidaknya kita harus menyisakan 30% bagian akuarium sebagai daratan di mana kura-kura dapat berjemur dan beristirahat. Disarankan untuk memelihara kura-kura Brazil di kolam outdoor, agar kura-kura Brazil dapat pergi ke darat untuk berjemur dan terkena matahari secara langsung. Kekurangan yang kedua, kura-kura Brazil akan menjadi hitam pada saat dewasa. Meskipun pada saat masih kecil, kura-kura ini berwarna hijau, tetapi warnanya akan pudar seiring berjalannya waktu dan menjadi hitam dan tidak menarik seperti saat waktu masih kecil. Kekurangan yang ketiga, anak kura-kura Brazil sangat rentan dan mudah terkena penyakit. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kura-kura Brazil diproduksi secara massal oleh peternak untuk mengejar harga yang sangat murah di pasaran. Jadi buat teman-teman yang ingin memelihara kura-kura ini dari kecil, kalian harus sangat memperhatikan kebersihan air dan asupan makanan bagi kura-kura ini.
dan juga harus rajin dijemur, karena pada dasarnya kura-kura adalah hewan berdarah dingin yang membutuhkan sinar matahari untuk mencerna makanannya. Selain itu juga, sinar matahari langsung dapat mencegah jamur dan infeksi paru-paru bagi kura-kura, dan juga mencegah penyakit cell root atau melembeknya cangkang. Oke, tadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari kura-kura Brazil. Untuk skor, overall, kura-kura Brazil mendapatkan 3 dari 5 bintang menurut Insomnian Channel. Karena kura-kura Brazil bukanlah hewan yang dapat dengan mudah dipelihara oleh pemula, apalagi anak-anak. Pasti banyak dari kalian yang pernah memelihara kura-kura ini dan tidak bertahan sampai besar. Ya, sama, gue juga pernah mengalaminya. Lebih disarankan untuk memelihara kura-kura Ambon daripada kura-kura Brazil, karena kura-kura Ambon lebih kuat dibandingkan dengan kura-kura Brazil. Dan juga untuk sedikit info tambahan tentang kura-kura Brazil, kura-kura ini merupakan hewan yang bersifat invasif, yaitu hewan pendatang yang dapat merusak ekosistem jika dilepaskan di alam. Banyak kasus pelepasan kura-kura yang dilepas oleh pemiliknya, dikarenakan kura-kura ini menjadi tidak menarik saat sudah dewasa. Lalu, kenapa gua bisa bilang kura-kura ini dapat merusak ekosistem? Pertama, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, kura-kura ini dapat memakan apapun yang bisa dimakan, mau itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan kura-kura Brazil dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Pada dasarnya, kura-kura ini bukanlah hewan asli Indonesia, sehingga akan mengancam populasi kura-kura asli Indonesia seperti kura-kura Ambon, kura-kura daun, kura-kura matahari, dan lainnya. Karena sumber makanan mereka yang dihabiskan oleh kura-kura Brazil ini yang telah dilepaskan oleh pemiliknya, sehingga merusak ekosistem yang ada di alam Indonesia ini. Oke, sekian video pet review kali ini. Untuk yang mau request kita bahas apa lagi selanjutnya, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Dan juga dukung terus Insomnian Channel dengan cara subscribe, like, dan sebarkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!